Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga saudara semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Puji syukur kita dapat bersama-sama kembali dalam momen renungan ini, di mana kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan bagaimana firman itu dapat kita hidupi setiap hari. Tema renungan kita hari ini adalah ketaatan pada firman Tuhan. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup sehari-hari, seringkali kita mungkin mendengar firman Tuhan, baik melalui ibadah, renungan pribadi, atau saat membaca Alkitab. Namun tantangannya bukan hanya mendengar firman itu, tetapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempraktekkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas pentingnya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebelum kita merenungkan lebih dalam, mari kita berdoa sejenak. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, membuka pikiran kami, dan memampukan kami untuk mengerti dan menerima kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan membawa perubahan nyata dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam Injil Yakobus 1 ayat 22 menjadi ayat kunci dalam renungan kita hari ini, yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Saudara, ayat ini adalah peringatan sekaligus dorongan bagi kita semua yang percaya. Betapa seringnya kita mendengar firman Tuhan, baik dalam kebaktian di gereja saat mendengarkan khotbah, atau mungkin saat kita membaca Alkitab dalam doa pribadi. Namun apakah kita sudah menjadi pelaku dari firman yang kita dengar? Yakobus mengingatkan bahwa mendengar saja tidak cukup. Kita dipanggil untuk lebih dari sekadar menjadi pendengar firman yang pasif. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman yang aktif dan nyata. Bayangkan sejenak saudara, sebuah pohon yang indah dan besar. Pohon ini tampak subur dengan banyak daun hijau yang lebat. Namun, ketika diperhatikan lebih dekat, pohon itu tidak menghasilkan buah. Ia tampak sehat, tetapi tidak ada hasil nyata dari keberadaannya. Demikian juga dengan hidup kita. Jika kita mendengar firman Tuhan namun tidak pernah mempraktekkannya, maka kehidupan kita mungkin terlihat baik dari luar, tetapi tanpa buah yang nyata, tanpa tindakan yang merefleksikan ketaatan kita kepada Tuhan. Injil Yakobus 1 ayat ke-22 secara langsung menantang setiap kita yang mungkin merasa puas hanya dengan mendengar firman Tuhan, namun gagal untuk mewujudkan firman tersebut dalam tindakan nyata. Dalam Alkitab, iman selalu berkaitan erat dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan, kata Yakobus di pasal 2, adalah mati. Sama halnya, mendengar firman tanpa melakukannya adalah tindakan yang tidak utuh. Firman yang kita dengar seharusnya menggerakkan kita untuk bertindak, membawa kita kepada ketaatan. Ketaatan pada firman Tuhan bukan hanya tentang menjalankan perintah-perintah besar yang terdengar sulit, tetapi tentang ketaatan sehari-hari dalam hal-hal yang mungkin terlihat sederhana. Misalnya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengampuni mereka yang menyakiti kita, dan hidup dalam kejujuran. Apakah kita sudah benar-benar melakukannya dalam keseharian kita? Apakah kita mengampuni ketika disakiti? Apakah kita tetap jujur walaupun tidak ada yang melihat? Ada sebuah cerita menarik tentang seorang pengusaha Kristen yang selalu rajin beribadah setiap minggu. Dia sangat disiplin membaca Alkitab dan tidak pernah melewatkan persekutuan doa. Namun di kantornya, banyak karyawannya yang merasa tidak nyaman dengan sikapnya yang keras dan tidak adil. Ia sering marah-marah, jarang memberi apresiasi kepada karyawannya, dan selalu mementingkan keuntungan bisnis di atas segalanya. Suatu hari, seorang karyawan yang berani berkata kepadanya, "Pak, Anda sering berbicara tentang firman Tuhan, tetapi kenapa tindakan Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda ajarkan?"
Pertanyaan ini menyentuh hatinya. Pengusaha itu sadar bahwa selama ini ia hanya menjadi pendengar firman, tetapi tidak menjadi pelaku. Ia mendengar firman tentang kasih dan keadilan, tetapi dalam praktiknya, ia gagal untuk menghidupi ajaran tersebut. Kisah ini menggambarkan bahwa menjadi pelaku firman adalah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Kita perlu merefleksikan hidup kita. Apakah tindakan kita sudah sejalan dengan firman Tuhan yang kita dengar? Jangan sampai kita, seperti yang dikatakan Yakobus, menipu diri sendiri. Sekarang, bagaimana kita dapat mengaplikasikan kebenaran firman ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa artinya menjadi pelaku firman Tuhan dalam situasi-situasi nyata yang kita hadapi? Mari kita ambil contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sedang menghadapi seseorang yang sulit dihadapi, mungkin seorang teman, saudara, atau rekan kerja yang sering membuat kita marah atau kesal. Secara naluriah, kita mungkin ingin menjauh atau membalas perlakuan buruk mereka. Namun, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Tertulis dalam Matius 5 ayatnya ke-44. Ini bukan perintah yang mudah, tetapi disinilah panggilan untuk menjadi pelaku firman itu diuji. Ada seorang ibu rumah tangga yang hidup bersama suaminya yang sering marah-marah tanpa alasan jelas. Meskipun ia merasa disakiti, ia terus berusaha menunjukkan kasih dan kesabaran seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Suatu hari suaminya bertanya, "Kenapa kamu selalu sabar meskipun aku sering marah?" Ibu ini menjawab, "Karena Tuhan mengajarkan aku untuk mengasihi, meskipun itu sulit." Jawaban ini membawa perubahan besar dalam rumah tangga mereka. Suaminya mulai berubah, bukan karena dia dipaksa, tetapi karena melihat teladan nyata dari istrinya yang menerapkan firman Tuhan dalam tindakan. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, renungkan firman Tuhan setiap hari. Sisihkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman, kita memberi kesempatan bagi Tuhan untuk berbicara dan mengarahkan langkah kita. Jangan hanya membaca sekilas, tetapi luangkan waktu untuk benar-benar mengerti dan merenungkannya. Kedua, praktekkan segera. Ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan, jangan tunda untuk menerapkannya. Misalnya, jika saudara mendengar tentang pentingnya pengampunan, coba pikirkan siapa yang perlu saudara ampuni dalam hidup saudara dan lakukanlah segera. Ketiga, minta bantuan Roh Kudus. Kita tidak bisa menjadi pelaku firman hanya dengan kekuatan sendiri. Mintalah Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan untuk taat kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami menyadari bahwa mendengar saja tidak cukup, tetapi kami dipanggil untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat mempraktekkan apa yang telah kami pelajari, agar hidup kami dapat menjadi kesaksian nyata akan kebaikan dan kasih-Mu. Kami berdoa agar Engkau terus menuntun kami dalam setiap langkah, memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan memampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita ingat kembali bahwa iman sejati bukan hanya tentang mendengar firman Tuhan, tetapi juga tentang melakukannya. Semoga renungan ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Jika saudara diberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya saudara tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Jangan lupa juga untuk berbagi renungan ini kepada keluarga, teman, atau saudara-saudara yang lain, agar semakin banyak orang yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.